yasha'u aqima innahu alimun qadir. Baik. Masih membicarakan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajari anak-anaknya apa saja yang bermanfaat. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka barang siapa yang meremehkan dan melalaikan mengajari anaknya apa saja yang bermanfaat, baik dalam masalah agama atau ilmu dunia yang bermanfaat, dan membiarkan anaknya tidak disuruh, tidak dilarang, maka sungguh dia telah berbuat keburukan kepada anaknya dengan setinggi-tingginya keburukan. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban terhadap anak-anaknya, membiarkan anaknya bodoh, tidak diajari apa itu Islam, tidak diajari apa itu wudu, salat, apa itu iman, tauhid. Kalau dia tidak sanggup, maka dia bisa menyerahkan anak-anaknya ke katatib atau kutab, ya, baik itu di sore hari atau sekolah full, ya, dari pagi sampai siang, kemudian juga sampai sore. Ada yang seperti itu ya jemaah. Atau dipondokkan, tenang sudah. Orang tua yang memondokkan anaknya, dia fokus bekerja sehingga anak-anaknya belajar ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, kebanyakan anak-anak, ya, ternyata rusaknya mereka disebabkan karena orang tua, yaitu mereka melalaikan kewajiban ta'lim, pengajaran, ta'dib, ya, yaitu pendidikan, adab, membiarkan anak-anaknya tidak mengerti kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Anak-anak di sini termasuk di dalamnya adalah laki dan perempuan, karena anak ini merupakan hibah dari Allah, pemberian dari Allah, ya, terhadap hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardh." Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberi hadiah kepada orang tua, ya, anak berupa anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah memberi kepada yang lainnya anak-anak laki-laki sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ada yang diberi anak laki dan perempuan. Aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dan Allah yang menikahkan mereka dengan, yakni yang perempuan dinikahkan dengan laki-laki, yang laki dengan perempuan. Coba perhatikan kalimat yuzawwijuhum, ya. Allahu akbar. Ini Allah yang memberi anak-anak, memberi hadiah berupa anak jenis kelamin laki dan perempuan, dan juga Allah yang menikahkan mereka. Maka kalau supaya memiliki pasangan yang halal, ya minta sama Allah. Allah yang minta sama Allah Azza wa Jalla agar diberikan pasangan yang halal. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah jadikan sebagian wanita atau laki-laki itu mandul, sehingga dia tidak punya anak. Innahu alimun qadir. Sungguh Allah Maha tahu, yakni siapa yang berhak subur atau mandul, qadir, dan Allah mampu. Ini Allah Azza wa Jalla tahu dengan hikmahnya, ya, seluruh makhluknya, mana yang subur, mana yang mandul, mana yang diberi anak laki dan perempuan. Nah, sekarang membicarakan tentang keutamaan memiliki anak perempuan. Coba. Qala hafidhahu ta'ala wa fi hali kauni hadhihi al-hibah bintan fa inna al-islam yad'u ila al-ihsani ilaiha wal ihtimami bi tarbiyatiha wa ri'ayatiha wa husni ta'dibiha litansha'a imra'atan salihatan sayyinatan afifatan wa na'a
ahli jahiliyah waddahum laha wa karahiyatuhum limajidiha. Yaqulu ta'ala anhum wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Baik. Kemudian Syekh membahas khusus tentang masalah anak perempuan. Di antara hibah dari Allah Azza wa Jalla kepada orang tua ya adalah anak perempuan. Maka Islam menganjurkan secara khusus ya agar orang tua berbuat baik sama anaknya yang perempuan itu. Ya di samping anak laki-laki jelas, karena banyak orang tua yang senang dengan anak laki-laki. Tapi sebagian orang zaman jahiliyah dahulu mereka tidak senang dengan anak perempuan. Ya, banyak alasan-alasan syaitaniyah, alasan-alasan syaitan yang mereka sampaikan ketidaksenangan mereka dengan pemberian dari Allah anak perempuan. Ya, maka Islam membela hak-hak anak-anak perempuan. Maka Islam menyuruh kepada orang tua agar perhatian terhadap pendidikan anak perempuan dan melindungi anak perempuan dan mendidik mereka dengan sebaik-baik didikan agar anak-anak perempuan itu menjadi anak perempuan yang salihah, yang menjaga dirinya dari fahisyah, dari perbuatan zina. Ya. Nah, adapun orang-orang jahiliyah ya zaman dahulu, di zaman 14 abad yang lalu, ketika Nabi SAW waktu itu sebelum jadi Nabi dan Rasul, mereka melakukan wa'dul banat. Wa'ad itu artinya mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Dosa apa dia dikubur, dibunuh? Dan itu harus dijawab. Dosa besar membunuh anak perempuan. Dan juga orang-orang jahiliyah zaman dahulu tidak senang dengan hadirnya anak perempuan. Maka diabadikan dalam Al-Quran ya, dalam surat An-Nahl ayat 58-59, jika diberi kabar gembira kepada seorang di antara mereka, yaitu orang tua, ayah bapak dan ibunya, bahwasanya yang lahir adalah anak perempuan, maka si bapak itu dhalla wajhuhu muswaddan, maka dia wajahnya marah. Ungkapan marah itu dengan kata muswaddan, saking marahnya sampai hitam. Ya, kalau orang kita kan marah itu merah padam gitu kan ya Pak. Kalau dalam bahasa Arab muswaddan, wajahnya menghitam karena tidak senang dan marah. Wa huwa qadhim, dan dia dalam keadaan marah. Yatawara minal qaum, maka dia bersembunyi dari masyarakat, min su'i ma busyra, karena kabar yang buruk yang dia dengar. Ayumsikuhu ala hunin, maka dia berpikir untuk mempertahankan anak perempuan ini hidup tapi dalam keadaan dia merasa terhina. Am yadussuhu fit turab, ataukah anaknya perempuan itu dipendam di tanah, dijebloskan ke dalam tanah, yaitu dikubur hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka putuskan. Itulah kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah. Apa alasan mereka ya Pak? Alasan syaitan apa mereka itu? Mereka mengatakan begini, bahwa anak perempuan itu kata mereka ya tidak bisa bekerja, tidak bisa berburu kata mereka. Ya, di rumah aja, menjadi beban bagi mereka. Kemudian
Akhirnya apa? Mereka tidak memberikan warisan. Itu zaman jahiliyah, itu anak-anak perempuan tidak mendapatkan warisan di zaman jahiliyah. Ya karena tadi itu mereka tidak bekerja, tidak berdagang, kemudian juga macam-macam. Padahal kan wanita kan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari tulang rusuknya Nabi Adam. Awalnya Hawa ya bukan dari tulang punggung, tulang rusuk. Kalau tulang punggung itu laki-laki, tapi kalau tulang rusuk itu perempuan. Perempuan diciptakan ya berbeda dengan laki-laki. Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan kepada laki-laki untuk bekerja, berdagang, naik kuda, berperang dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan ya Allah ciptakan dia lembut supaya menjadi ketenangan bagi suaminya di rumah. Inilah Islam. Nah, orang-orang jahiliyah disesatkan sama syaitan. Akhirnya mereka menzalimi anak-anak perempuan. Tapi kata ahli sejarah itu tidak semua kabilah Arab, sebagian saja. Ya, tapi tetap itu dilarang dalam Islam. Tidak boleh menghina anak perempuan. Begitu ya jemaah. Coba perhatikan hadis berikut ini. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه. Coba perhatikan ya kan. Ini hadis muttafaq alaih. Yakni diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, sama-sama mengeluarkan hadis ini dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung mengharamkan kepada kalian satu, uququl ummahat, durhaka sama ibu-ibu, sama uminya, ya termasuk di dalamnya orang tua, yakni bapak juga. Gitu ya kawan. Kenapa disebut ummahat? Kenapa kok tidak aba di sini? Ya karena ummi ini ketika ini banyak jasanya kepada anak-anak. Ya ini dia yang melahirkan, dia yang hamil, ya, mengandung, dia yang ini ketika melahirkan itu sakit sekali, berjuang dia. Kadang dia mempertaruhkan nyawanya, kadang-kadang meninggal karena pendarahan. Ya, dengan sebab itu maka Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk memperhatikan tentang ibu-ibu ini. Ummi, ya perhatikan itu. Ya, bapak juga termasuk di dalamnya, karena tidak mungkin ibu itu hamil tanpa bapak, ya kan? Wujudul aba, keberadaan bapak-bapak itu sudah cukup menjadi kewajiban anak-anak itu untuk berbuat baik sama kedua orang tuanya. Maka dilarang berdurhaka sama orang tua. Yang kedua, wawadal banat, larangan mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Ini larangan membunuh anak perempuan. Kemudian waman'an wahad, mana yaitu dia menolak untuk memberi, tidak mau bayar zakat, tidak mau bayar infak, tapi wahad, senangannya minta. Paham ya Pak? Sukanya minta, tapi nggak mau mengeluarkan hartanya. Yang wajib maupun apalagi yang sunnah. Yang wajib seperti zakat. Ya ini kikir, dia pelit dan tamak. Itulah yang dimaksudkan syuh. Syuh itu tamak lagi kikir, tidak mau bayar yang harus menjadi kewajiban dia, tapi suka meminta yang bukan haknya. Nah ini dibenci dan dilarang. Allah haramkan ini. Kemudian wa kariha lakum talatan, dan Allah benci kepada kalian tiga hal. Satu, qila wa qala. Qila wa qala ini kalau diterjemahkan selalu terlet artinya dikatakan, mengatakan. Maksudnya apa? Gosip, yakni dia selalu menyampaikan
apa yang dia dengar itu tidak boleh ya kawan. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pembohong apabila dia selalu menyampaikan apa yang dia dengar. Hati-hati ya kawan. Antum jangan suka nge-share semua yang antum dengar, karena belum tentu itu jujur, benar. Kadang itu kebohongan, hoax. Ya, itu ya jemaah. Kemudian kathratus su'al, banyak bertanya. Yang dimaksud dengan banyak bertanya di sini ta'annutan. Ya, ta'annutan itu ngeyel, ngengkel, menentang, ya itu ya kan, cengkal, podoai gue semakna itu ya kan. Ambil semua sudah kata-kata itu. Bertanya, banyak bertanya, tapi dalam rangka untuk mematahkan yang hak dan membela yang batin, itu maknanya. Kalau bertanya dalam rangka untuk mencari tahu dan mencari petunjuk, itu masyru', disyariatkan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak tahu. Dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan ya yang ada pada diri kita, maka kita kalau nggak paham ya tanya. Itu ya jamaah. Maka al-fahm itu nikmah min Allah. Wa fahamnaha Sulaiman. Kami beri pemahaman yang benar kepada Nabi Sulaiman. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, kata Ibnu Qayyim, kalau dia tidak paham satu masalah, baik Syekhul Islam kadang tidak paham satu masalah agama, maka beliau wudu, kemudian beliau salat 2 rakaat. Nah, ketika sujud itu setelah subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali, maka beliau istighfar, minta ampun sama Allah. Allahumma ighfir li dzambi kullah diqqahu jalla wa awwalahu wa akhirah wa 'alaniyatahu wa sirrah. Istighfar yang banyak. Setelah itu apa? Dia berdoa, ya mufahhim Sulaiman, fahimni. Ya Allah yang beri pemahaman kepada Nabi Sulaiman, beri aku pemahaman. Paham ini penting ya kawan. Ya, pernah Imam Syafi'i punya murid namanya Rabi'. Rabi' inilah yang menulis ilmunya Imam Syafi'i, Al-Um. Atau tahu kitab Al-Um? Tebel itu. Nah, itu yang nulis muridnya Imam Syafi'i, hafalan, dikte. Nah, itu pernah Rabi' ini bilang sama Imam Syafi'i, gurunya, la afham ya Syekh, aku tidak paham. Diterangkan lagi sama Imam Syafi'i, paham itu? La afham, tidak paham. Sampai berapa kali ya kan? 30 kali. 30 kali diterangkan tidak paham. Ya sudah, ya Rabi, kalau misalnya ini ilmu ini kayak makanan, aku dulang kamu, ya, supaya paham. Ya, ini supaya kamu langsung masuk gitu loh, paham gitu ya kawan. Akhirnya diterangkan sekali lagi. Berarti yang berapa itu? 31 kali, ya, baru Rabi mengatakan, faham tuh ya Syekh. Zaman sekarang orang nggak paham, nggak mau tanya, ya, wis, nggak ngerti ya, wis sampai dud nggak paham ya, ya. Ini musibah ya kawan, musibah. Makanya kata tadi saya mendengar Syekh Abdul Razak membawakan keterangannya Imam Ahmad, talabul ilm la ya'diluhu syai' in sahatin niyah. Pahala menuntut ilmu, kata Imam Ahmad, tidak ada yang bisa menandinginya dari amal soleh jika niatnya benar. Maka muridnya tanya, kaifa sihhatun niyah fi talabil ilmi ya Imam? Bagaimana maksud daripada benar dalam niat dalam menuntut ilmu? Kata beliau, kata Imam Ahmad, an yarfa'al jahla an nafsih thumma an yarfa'al jahla an ghairi.
Niat dalam menuntut ilmu adalah ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Sebab manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu. Antum melihat itu bayi lahir itu punya ilmu kan dia? La ya'rifu syai'a. La ya'lamuna syai'a. Ya kan? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dan kalian tidak tahu apa-apa. Mana ada bayi baru lahir langsung pidato? Nah, ada ya kan? Nah, kecuali Nabi Isa. Nabi Isa, Inni Abdullah atani al-kitab. Bayi ya, baru lahir. Adapun yang lainnya enggak. Ini khusus untuk Nabi Isa. Dan juga bayi yang bisa berbicara itu bayi yang hidup di zamannya Juraij. Itu ada kisahnya. Tapi ya kawan, sampai mana tadi ya kawan? Itu atalman. Ya, jadi banyak bertanya dalam rangka ta'annutan, yaitu dalam rangka membela kebatilan dan mematahkan kebenaran. Ini tercela. Kemudian idha'atul mal. Ini dimaksud dengan idha'atul mal, ini menyia-nyiakan harta, yaitu dalam yang haram, dibelanjakan untuk yang haram. Kalau seorang misalnya membelanjakan hartanya untuk bangun masjid, apakah itu menyia-nyiakan harta? Tidak ya. Antum baca tafsir, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maknanya salah satu makna tafsirnya adalah dia ketika membelanjakan harta itu fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah, tentu dia punya urut-urutan prioritasnya yang semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak tercela. Tapi walaupun 1 rupiah dibelanjakan untuk yang haram, nah ini termasuk menyia-nyiakan harta. Itu ya. Lanjut. وحض على العناية بهن تأديبا وتربية وتعليما وجعل ذلك من موجبات دخول الجنة والنجاة من النار. Ya, lanjut. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يلدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. رواه أبو داود. Ya, hadis ini di dalam catatan kaki situ. Ya. Baik. Syekh tidak mengeluarkan kecuali hasan dan sahih. Alhamdulillah. Dan juga sekiranya enggak dijelaskan di sini apakah hukumnya sahih atau hasan, tapi dikuatkan oleh hadis-hadis yang sahih. Ya, nanti akan yang di atasnya dan di bawahnya lagi. Dan itu dalam satu bab ini tentang keutamaan memiliki anak perempuan dan mendidiknya. Maka Islam menganjurkan kepada orang tua agar perhatian terhadap anak-anak perempuan dengan pendidikan adab dan tarbiyah ya Islamiyah, dan mengajarinya ajaran yang benar, dan itu dijadikan mengajari anak-anak perempuan sehingga menjadi anak yang salehah. Ini menjadi sebab orang tua itu masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Di antaranya dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki anak perempuan kemudian dia tidak membunuhnya, tidak menghinanya, yakni memuliakannya, dan dia tidak mendahulukan anak laki-laki daripada anak perempuannya, yakni dia di dalam pemberian sama, adil. Itu ya kawan. Beda kalau warisan ya. Kalau warisan anak laki-laki 2 banding 1 dengan anak perempuan ya, dengan saudarinya yang perempuan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, antum kalau ngasih sesuatu hadiah kepada anakmu, misalnya 1 laki 1 perempuan, itu harus adil. Kalau antum ngasih sama anak laki 1000, kasih anak perempuan 1000, sama persis. Begitu ya jemaah. Jangan dilebihkan untuk anak laki-laki, sama adil. Adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Lanjut. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu rawahu Muslim. Allahumma ij'alna minhum, amin ya Rabb. Coba perhatikan ini ya kawan. Ini kabar gembira bagi yang punya anak perempuan, 2 anak perempuan atau lebih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendidik 2 anak perempuan sampai balik, ya, maka dia akan datang pada hari kiamat. Saya dengan dia, ini orang tua itu yang mendidik anaknya itu, perempuan itu sampai balik dengan saya menjadi anak yang solehah, aku bersama orang tua itu begini. Dhamma asabi'. Dham ini mempertemukan jari-jarinya begini. Jadi dekat. Allah menja'alna minhum ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Antum punya anak perempuan ya kawan? Halo? Bagi yang punya anak perempuan ini kabar gembira ya. Perhatikan anak perempuan. Antum kalau berat, sulit karena kekurangan ilmu dan juga waktu, antum titipkan di pondok pesantren. Banyak alhamdulillah. Suruh dia hafal Quran, suruh dia bisa belajar bahasa Arab. Dia diajari juga ilmu dunia di situ. Itu sudah mudah. Antum kirim duit SPP, ya, uang buka dan SPP di pesantren itu udah terus balasannya surga biidznillah ta'ala. Lanjut. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu 3 banatin aw 3 akhawatin aw ibnatani aw ukhtani fa ahsana suhbatahunna wattaqallaha fihinna falahul jannah rawahu Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Artinya bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, apalagi lebih gitu ya, 3 anak perempuan apalagi lebih dari 3, atau dia memiliki 3 saudari kandung perempuan, atau dia punya 2 anak perempuan kandung, atau 2 saudari perempuan kandung, kemudian dia berbuat baik ya kepada perempuan-perempuan itu dan bertakwa kepada Allah di dalam mendidik anak-anak perempuan dan saudari perempuan itu, maka baginya syurga. Allah menja'alna minhum ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Lanjut. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جلده كنا له حجابا من النار يوم القيامة. Rawahu Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3669. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia sabar dengan 3 anak perempuan itu, ini sabar dalam mendidiknya, dan dia memberi makan kepada anak-anak perempuannya itu dan memberi minum kepada anak perempuan itu, yakni mencukupinya kebutuhan pokoknya, dan memberi pakaian dari keluasan rezeki yang Allah beri kepada dia, kepada anak-anak perempuannya itu 3 itu, maka kebaikan dia itu akan menjadi sebab hijab dia, pelindung dari api neraka pada hari kiamat. Ini anak-anak perempuan itu akan menjadi hijab bagi dia, penghalang dari api neraka pada hari kiamat. Ini kata Rasulullah SAW. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعد القوم وثنتين يا رسول الله قال وثنتين. رواه البخاري في الأدب المفرد. Ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Adab al-Mufrad
Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, maka dia lindungi 3 anak perempuan itu, dia cukupi kebutuhannya, dan dia menyayangi anak-anak perempuannya itu, maka wajib baginya surga. Masya Allah. Ya mudah sekali ya kawan. Untuk ingin masuk surga, berbuat baiklah sama anak-anak. Ya itu semampu antum. Yang penting perhatikan masalah agamanya. Ya, masukkan di bawah pesantren sunnah, insya Allah menjadi sebab masuk surga. Maka seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau cuma 2 anak perempuan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, 2 anak perempuan juga. Alhamdulillah. Makanya coba perhatikan di sini ya kawan ya. Ini terkandung isyarat juga bahwa kita harus banyak anak ya. Jika Allah Azza wa Jalla mudahkan antum subur, antum ya suami istri subur, banyak anak, bismillah. Tapi bukan hanya banyak anak toh terus digeletak nonda ya kawan, tapi dididik yang benar ya, diarahkan, dicukupi. Ya, orang tua harus bekerja, jangan malas-malas ya, cari nafkah. Bismillah, dengan pertolongan nama Allah Azza wa Jalla, insyaallah Allah kasih rezeki. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Wal ahaditsu fi hadzal bab katsirah, ala kulli fari'ayatul banati wa tarbiyatihinna fihi fadlun 'azim wa thawabun jazil. Wa fi hadhihi al-wasiyyah bil banati ibtalun lima kana 'alaihi ahlul jahiliyah ma'al untha, fa haluhum ma'aha shani'ah wa akhbaruhum ma'aha fadhi'ah, fa idza bushira ahaduhum bil untha lam yutik dzalika waswadda wajhu wa tawara minan nasi min su'il khabar 'indahu wa 'indahum, wa balagha al-hal bi katsir minhum ila an ya'ida al-untha wa idza al-maw'udatu su'ilat fi ayyi dhanbin qutilat. Hadis dalam bab ini, yakni bab tentang berbuat baik sama anak perempuan, itu banyak kata beliau dalilnya. Berarti semua ini menunjukkan perhatian terhadap anak-anak perempuan. Ya, pendidikan Islam, ilmu, akhlak terhadap anak-anak perempuan, ternyata di dalamnya terkandung keutamaan yang agung dan pahala yang besar. Ya, ini sebagai wasiat dari Nabi ini, ya, sallallahu alaihi wasallam, tentang berbuat baik sama anak perempuan untuk menggugurkan kebiasaan dan budaya zaman jahiliyah yang mereka melakukan keburukan terhadap anak-anak perempuan. Ya, berita zaman jahiliyah dulu, ya, bangsa Arab dulu, ya, itu mereka sangat buruk perlakuan mereka terhadap anak-anak perempuan. Jika diberi kabar gembira seorang di antara mereka lahirnya anak perempuan, mereka tidak tahan dan wajah mereka sampai hitam, yakni marah, dan mereka bersembunyi dari manusia karena baginya itu adalah berita buruk baginya dan bagi komunitasnya, sampai mereka akhirnya membunuh anak-anak perempuan itu dengan cara dikubur hidup-hidup. Jadi bagaimana gambarannya ya kawan? Disebutkan ahli sejarah. Jadi zaman jahiliyah itu ibu-ibu yang mau melahirkan itu dekat kuburan, lubang liang lahat. Jika bayi yang janin lahir itu laki-laki, udah diselamatkan, dinaikkan. Tapi begitu yang lahir perempuan langsung diletakkan di bawah, di liang lahat, kemudian diuruk. Ngeri ya kawan ya. Lanjut. Faja'at hadhihi al-ahadits an-nabawiyyah al-'azimah mudahhidatan li hadhihi al-jahiliyah mu'azzimatan min sya'nil banat, hasatun 'ala al-'inayati bihinna wal farahi bimaji'ihinna wal ihsani fi tarbiyatihinna wa tansyiatihinna an-nash'atu as-salihah liyanala al-muslim
hadza thawabun 'adzim wal ajrul jazil. Ya, hadis-hadis Nabi SAW yang agung ini betul-betul mematahkan kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah. Dan Islam datang dalam rangka untuk memuliakan wanita, anak-anak perempuan. Anjuran untuk berbuat baik, perhatian ya terhadap anak-anak perempuan dan senang dengan kehadiran mereka. Ini kelahiran anak-anak perempuan ini, dan berbuat baik dalam tarbiyah, memperbagus dalam tarbiyah terhadap anak-anak perempuan, dan mendidik mereka, membesarkan mereka dengan pendidikan yang salihah agar seorang muslim itu mendapatkan pahala yang besar. Bukankah ya ikhwan, kata para anbiya, para rasul abul banat, anak-anak mereka kebanyakan perempuan. Contohnya siapa? Dua nabi, Nabi Lut. Nabi Lut itu semua anaknya perempuan dan semuanya muslimat. Iya, dan mengikuti ayahnya, selamat dari azab yang turun terhadap kaum Lut. Kemudian anaknya Nabi kita Muhammad SAW yang hidup, semuanya perempuan. Fatimah radhiyallahu anha. Terus siapa lagi? Ummi Kalthum radhiyallahu anha. Kemudian Zainab radhiyallahu anha. Kemudian siapa? Ruqayyah radhiyallahu anha. Dan dari Fatimah lahirlah Hasan dan Husain. Dan dari Hasan dan Husain inilah lahir keturunan yang ada sampai hari kiamat. Dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Rasulullah semasa hidupnya dengan anak-anak perempuan. Fatimah itu kalau datang, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau jalan mirip kayak Rasulullah. Bagaimana? Jalannya agak cepat. Rasulullah kalau jalan itu agak cepat, ya, mirip kayak Rasulullah katanya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika datang kepada Rasulullah, apa yang Nabi lakukan? Nabi berdiri dari duduknya dan menyambutnya di pintu, kemudian menjawab salamnya, kemudian memegang tangannya, jabat tangan, dan mencium keningnya Fatimah, menghormati dia. Dan Fatimah disuruh duduk oleh Nabi di tempat duduknya Nabi. Silakan duduk. Terus ngobrol. Karena disediakan minuman atau makanan kalau ada. Begitu ya. Begitulah perlakuan Rasulullah terhadap Fatimah dan juga pada anak-anaknya. Tidak pernah Rasulullah memukul anak perempuan. Bahkan Nabi tidak pernah memukul keluarganya, semuanya. Nabi hanya memukul ketika perang saja. Wallah, zaman sekarang kita mendengar ada orang tua membunuh anak-anaknya. Ya Allah, anak-anak perempuan, anak-anaknya yang masih kecil-kecil 4 dibunuh. Ya apa orang tua zaman sekarang ini? Ada lagi mengajak anaknya untuk bunuh diri hanya gara-gara terlilit utang beberapa juta. Maka darurat ya, darurat thalabul ilm. Banyak orang jahil sekarang yang sumbu pendek, naudzubillahi min dzalik, gelap mata, hanya ada masalah sedikit putus asa. Ini karena dhaful iman, dhaf, lemah dalam keimanan, lemah dalam ilmu. Sudah lemah harta, nggak mau ngaji lagi. Lemah imannya, double sudah lemah. Akhirnya lemah pikirannya dan lemah mentalnya. Ini bahaya. Maka di sini pentingnya ngaji ya, wallahi. Orang kalau misalnya lemah harta, tapi kalau dia mendekat sama Allah Azza wa Jalla, berdoa, insya Allah dikasih solusi. Kalau misalnya, ya ini penting ya kawan, kalau misalnya ada seorang terlilit utang, kesulitan ya, misalnya apa? Pinjol. Jangan sampai kita berhubungan sama pinjol ya. Tapi kalau misalnya dia jatuh ke dalam jebakannya pinjol,
segera lapor polisi. Karena banyak pinjol-pinjol ini ilegal. Pernah ada satu orang jamaah kita, ya, nangis-nangis karena dia terlilit utang pinjol. Dan dia dicari-cari dia sama apa itu debt collector. Bahkan 20 teman keluarganya dan teman-temannya nomor teleponnya itu diteror. Saya bilang, kamu lapor polisi. 1. 2, kamu jangan bayar kecuali apa? Modalnya saja yang kamu pinjam sama dia. Berapa? Pinjam 3 juta disuruh ngembalikan 50 juta coba. Ngawur itu pinjol-pinjol, ya. Kamu bayar aja 3 juta. Nah terus sisanya gimana? Gak usah bayar. Dosa syar'i kan tidak boleh bayar. Kan itu riba. Iya kan? Kemudian gimana? Ganti nomor HP. Ganti semuanya, email, ganti semuanya. Begitu. Jangan sampai kamu ketahuan sama dia. Begitu ya. Dan alhamdulillah setelah peristiwa itu tadi, ada yang bertanya masalah pinjol itu. Di Jakarta ditangkap itu geng mafia pinjol, ditangkap sama polisi. Itu ya jamaah. Baik, kalau misalnya ada orang terlilit utang, ya, dia wallahi berhak mendapatkan bantuan zakat. Zakat mal. Orang yang terlilit utang dalam Islam, tapi utangnya bukan karena utang karena loh ya, membeli emas atau membeli mobil loh ya. Utangnya karena kebutuhan pokok ya, kawan. Makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Itu kebutuhan pokok, bukan hiasan. Maka dia berhak mendapatkan bantuan zakat. Wallah berhak. Jadi dengan ngaji kan bisa tahu bahwa dia punya hak dari zakat. Nanti kalau lapor sama kita, nanti kita umumkan ke kawan-kawan, inilah ada orang butuh zakat, langsung dibantu sama zakat. Betul, ya. Itu ada seorang ustadz yang kesulitan itu sampai ke telinga saya. Langsung saya bilang sama kawan-kawan di Malji, bantu dia. Alhamdulillah dibantu, langsung dibantu dari zakat. Begitu ya jamaah. Lanjut. Qala hafizallahu ta'ala wa musibatun nasi fi hadzal babi ta'ti min jihataini, imma min al-wuqu'i fi jahiliyyati ahli al-jahiliyyah min karahiyatil untha wa bughdi wujudiha, aw min jihati tadyi'il untha wa 'adami tarbiyatiha wal muhafadhati 'alayha wa tarkiha biduni tarbiyah fatadhi'a nahban lil wuhush, wa kullun min al-amrayni ghayatun fil khuturati, wa ta'ti hadhihi al-ahaditsu litu'alija dzalika kullah. Masya Allah. Jadi kesalahan orang tua itu zaman jahiliyah maupun zaman sekarang ya. Ya kalau zaman jahiliyah tadi sudah dijelaskan bahwa mereka membunuh anak-anak perempuan karena tidak senang dengan keberadaan anak-anak perempuan. Tapi termasuk berbuat keburukan terhadap anak adalah ya akhi, adzan dulu ya akhi. Nanti kita sampaikan ba'dal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. Nah, yang kedua, kesalahan orang tua terhadap anak perempuan adalah membiarkan anak-anak perempuan itu nggak dididik agama, akhlak, cuma dikasih ilmu dunia saja. Sampai S1, S2, bahkan S3, ya, misalnya fakultas hukum sampai jadi pengacara. Setelah jadi pengacara, anak perempuannya nuntut bapaknya di pengadilan. Ya Allah, ya Rabbi, 3 miliar. Nah, sebelum sidang, sehari sebelum sidang, si anak perempuan ini dimatikan. Ini jadi pelajaran ya kawan, bahwa anak-anak itu bukan hanya ilmu dunia yang mereka butuh, ilmu agama itu nomor 1, baru ilmu dunia, atau berbarengan. Ini penting, sering orang tua tidak paham masalah ini. Kemudian anaknya dibiarkan yakni pacaran, dibiarkan itu keluar ya joget-joget dan lain sebagainya. Wallah tanggung jawab orang tua. Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya, ini banyak anak perempuan sekarang ini rusak, ya keluar rumah dan joget-joget di luar sana, maka Syekh Fauzan menyatakan kewajiban orang tua melarang anak-anaknya berbuat maksiat. Kemana orang tua itu? Begitu kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, jadi bukan hanya membunuhnya, tapi termasuk kesalahan orang tua adalah yaitu membiarkan anak-anak itu bodoh, tidak mengerti agama sama sekali. Ini bahaya yang seperti. Baik, insyaallah kita sambung lagi materi ini di lain kesempatan. Ini ada 2 pertanyaan penting ya, kawan. Yang pertama yang berkaitan dengan bagaimana cara berbakti anak perempuan yang hasil dari zina kedua orang tuanya. Kata Rasulullah, al-waladu lil firash wal ahirul hajar. Anak itu dinasabkan kepada bapaknya kalau dari hasil pernikahan yang sah. Kalau dari hasil zina itu tidak bisa dia binti bapaknya, tapi binti ibunya. Sehingga bapaknya itu tidak seperti bapak kandung. Jelas ya jemaah? Tidak wajib dia berbuat baik sama bapak yang biologisnya itu. Tidak wajib. Kalau dia mau berbuat baik dapat pahala. Tidak sama dengan anak perempuan yang sah binti bapaknya. Tidak sama. Jelas ya jemaah? Nah itu. Tapi dengan ibunya dia harus berbuat baik. Iya, tetap. Baik, kemudian di sini ada pertanyaan mengenai pemilu. Ya, atau politik yang tidak syar'i, yaitu demokrasi atau pemilu. Ikhwan, kita orang di dalam para ulama di dalam mensikapi pemilu itu memang ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang pertama itu minoritas mengatakan tidak usah ikut pemilu. Tapi itu pendapat yang minoritas dari ulama ahli sunnah seperti Syekh Mukbil, ya, dan yang lainnya. Yang kedua,
yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tetap kita ikut pemilu, nyoblos, dan pilih pemimpin yang terbaik dari yang ada. Terbaik dalam hal apa? Dalam dua hal. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dalam Siyasah Syar'iyyah, yaitu yang paling berilmu. Nah, ilmu di sini sebenarnya ada dua ya, ilmu agama dan ilmu dunia. Itu. Yang kedua yaitu amanah. Yang amanah. Jangan yang khianat. Maka dari calon-calon presiden itu dan wakilnya pilih yang memiliki dua, yang paling dekat dengan dua sifat itu. Siapa yang berfatwa demikian ya kawan? Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika beliau ditanya oleh seorang penanya di Amerika, Syekh, kita di sini ini ada pemilihan presiden, bolehkah kita ikut nyoblos? Dua-duanya kafir. Kata Syekh, boleh ikut, pilih yang paling ringan permusuhannya dengan kaum muslimin dari dua calon itu atau lebih. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ini juga fatwa ulama yang lainnya, mayoritas ulama ahlu sunnah membolehkan. Ini masalah fikih ya kawan. Jadi jangan terlalu kaku-kaku begitu. Ya, ini penting buat kita. Sebab apa namanya? Di dalam masalah seperti ini, apalagi ada undang-undang misalnya di Indonesia yang mengatakan siapa yang mengajak manusia untuk golput maka dia terancam pidana. Wah, seperti ini khatir ya kan? Antum ngajak golput di medsos, di screenshot sama Intel, kemudian dilaporkan ke polisi, ditangkap antum. Ngapain antum berurusan dalam masalah seperti ini? Kalau antum tidak mau nyoblos, sekut, diem dah. Ya, nggak usah antum berkor-kor di medsos. Bahaya antum. Antum masih diperlukan sama anak dan istri antum, nafkah antum. Begitu ya kawan. Jadi kalau antum tidak setuju dengan pemilu, sekut aja, diem aja. Ya, tapi saya memilih pendapat mayoritas para ulama dan antum pilih yang memiliki dua sifat tadi itu. Semoga Allah beri kepada kita tahun 2024 pemimpin yang berilmu dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.